Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai topik 2, yaitu langkah dasar konsultasi dan konseling. Nama saya Rima Harani, NIM 200131111009. Perkenalkan, nama saya Catherine Olimarintan Sinaga dengan NIM 20111111011. Perkenalkan, nama saya Lia Ifatul Maulah dengan NIM 2011311024. Perkenalkan, nama saya Pelangi Novela Rasada, NIM 2011311033. Topik yang akan kami bahas yaitu langkah-langkah konsultasi gizi dan langkah-langkah konseling gizi. Pengertian. Salah satu pelayanan gizi yang sangat penting yaitu konsultasi gizi. Konsultasi gizi proses untuk membantu orang lain membentuk dan memilih keputusan yang baik, serta proses dialog yang mengarah kepada sebuah keputusan. Mengapa konsultasi gizi itu penting? Konsultasi gizi dibutuhkan karena yang pertama adanya permasalahan kesehatan yang disebabkan oleh asupan zat gizi, kekurangan dan kelebihan zat gizi tertentu. Yang kedua, pemilihan makanan yang kurang tepat. Dan yang ketiga, informasi yang didapatkan kurang tepat dan ketidakpedulian atau kebingungan masyarakat yang tinggi terkait gizi dan makanan. Tujuan konsultasi dan konseling gizi yang pertama, untuk membantu klien mengidentifikasi dan menganalisis masalah klien serta memberikan alternatif pemecahan masalah. Yang kedua, menjadikan cara-cara hidup sehat di bidang gizi sebagai kebiasaan sehari-hari klien atau pasien. Dan yang ketiga, meningkatkan pengetahuan atau kemampuan individu atau keluarga tentang gizi. Langkah-langkah konsultasi gizi, yang pertama ada perencanaan konsultasi gizi yaitu data sosial budaya dengan contoh suku, agama, pendidikan, keadaan ekonomi, dan pekerjaan. Adanya data riwayat keluarga atau asupan makanan, dan pengetahuan tentang gizi, sikap terhadap makanan, aktivitas fisik, penggunaan obat-obatan, penggunaan suplemen zat gizi, dan adanya data riwayat medik, serta data antropometri, data klinis, dan data biokimia. Yang kedua, pengkajian dan identifikasi data. Yang ketiga, kesimpulan hasil identifikasi masalah klien. Dan yang keempat, ada membuat perencanaan konseling. Konseling gizi. Konseling merupakan suatu proses komunikasi dua arah antara konselor dan klien untuk membantu klien dalam mengenali, menyadari, dan akhirnya mampu mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi masalah gizi yang dihadapinya. Konselor adalah ahli gizi yang bekerja membantu klien mengenali, menyadari, mendorong, dan mencarikan dan memilih solusi pemecahan masalah klien yang akhirnya klien mampu menentukan keputusan yang dapat dalam mengatasi masalahnya. Manfaat konseling gizi yang pertama, mengenali masalah kesehatan dan gizi yang dihadapi. Yang kedua, memahami penyebab terjadinya masalah. Yang ketiga, mencari alternatif pemecahan masalah. Yang keempat, memilih cara pemecahan masalah yang paling sesuai baginya. Dan yang kelima, membantu proses penyembuhan penyakit melalui perbaikan gizi klien. Prosedur konseling 17. SA, salam, sambut, sapa. T, tanyakan. U, uraikan. TU, bantu. J, jelaskan. U, ulangi atau rujuk. Ciri konselor yang baik yaitu ramah, berusaha mengenali kebutuhan klien, memiliki empati, mendorong klien untuk memilih cara penyelesaian yang terbaik dalam situasi tertentu, memberi perhatian secara khusus, dan menjaga rahasia, serta memegang kepercayaan klien. 4 langkah konseling gizi sesuai proses asuhan gizi standar PAGT atau Nutricare Process NCP. Yang pertama, pengkajian gizi. Yang kedua, diagnosis gizi. Yang ketiga, intervensi gizi. Yang keempat, monitoring dan evaluasi gizi. Keempat langkah tersebut disingkat dengan ADIMA, Assessment, Diagnosis, Intervention, Monitoring, dan Evaluasi. Menurut Persagi, sesuai dengan buku penuntun konseling gizi tahun 2010, keempat langkah PAGT dikembangkan menjadi 6 langkah konseling gizi. Keenam langkah konseling tersebut yaitu yang pertama, membangun dasar-dasar konseling, yang kedua, menggali permasalahan, yang ketiga, memilih solusi dengan menegakkan diagnosis, yang keempat, memilih rencana atau merencanakan intervensi, yang kelima, memperoleh komitmen, dan yang keenam, monitoring dan evaluasi. Langkah-langkah konsultasi gizi. Langkah pertama, membangun dasar-dasar konseling dimulai dari salam, perkenalan diri, mengenal klien, membangun hubungan, memahami tujuan kedatangan, dan menjelaskan tujuan dan proses konseling. Membangun percaya diri klien. Yang pertama, terima apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh klien.
Yang kedua, mengenali dan memuji apa yang klien kerjakan. Yang ketiga, memberi bantuan praktis. Dan yang keempat, memberi sedikit informasi yang relevan. Yang kelima, menggunakan bahasa yang sederhana. Yang keenam, memberikan saran dan bukan perintah. Dan yang ketujuh, menilai pemahaman. Dan yang kedelapan adalah rencana tindak lanjut. Langkah kedua, menggali permasalahan dengan mengumpulkan data dan fakta dari semua aspek dengan melakukan asesmen atau pengkajian gizi. Dengan menggunakan data antropometri, biokimia, klinis dan fisik, riwayat makan, serta personal. Data riwayat personal dapat dilihat dari riwayat obat dan suplemen yang dikonsumsi, sosial budaya, riwayat penyakit, dan data umum klien atau pasien. Keterampilan mendengarkan dan mempelajari. Yang pertama, komunikasi nonverbal atau komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh tanpa mengeluarkan kalimat. Mengajukan pertanyaan terbuka yang membutuhkan jawaban seperti mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Yang ketiga, menggunakan respon dan gerakan tubuh yang menunjukkan perhatian. Yang keempat, mengatakan kembali apa yang klien katakan agar dapat menunjukkan bahwa kita mengerti apa yang klien katakan. Yang kelima, berempati menunjukkan konselor memahami bagaimana perasaan pasien. Dan yang terakhir, menghindari kalimat yang menghakimi pasien. Langkah ketiga, menegakkan diagnosa, melakukan identifikasi masalah, penyebab, dan tanda atau gejala yang disimpulkan dari uraian hasil pengkajian gizi dengan komponen PES, yaitu problem, etiologi, sign and symptom. Langkah keempat, intervensi gizi. Yang pertama, memilih rencana atau bekerja sama dengan klien atau pasien untuk memilih alternatif upaya perubahan perilaku diet yang dapat diimplementasikan. Yang kedua, memperoleh komitmen atau komitmen untuk melaksanakan perilaku diet khusus serta membuat rencana yang realistis yang dapat diterapkan, menjelaskan tujuan, prinsip diet, dan ukuran porsi makan. Langkah kelima, monitoring dan evaluasi dengan mengulangi dan menanyakan kembali apakah kesimpulan dari konseling dapat dimengerti oleh klien. Lalu, pada kunjungan berikutnya dapat dilihat proses dan dampaknya. Langkah keenam, mengakhiri konseling. Yang pertama, akhir dari sesi konseling atau satu kali pertemuan. Yang kedua, akhir suatu proses konseling atau beberapa kali pertemuan. Keterampilan konseling untuk perubahan perilaku. Yang pertama, akhir dari proses konseling gizi, terjadinya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih baik. Yang kedua, Lakwatra dan Danis adalah konseling untuk merubah perilaku, terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama dilakukan untuk mengembangkan hubungan yang kuat dan saling percaya antara klien dan konselor. Yang kedua, menyangkut pembentukan strategi perubahan perilaku. Dan yang terakhir, ketiga, Pavlov et al. Adalah prinsipnya manusia lahir dalam keadaan netral, lingkungan, dan pengalaman yang dialami akan membentuk perilakunya. Hal yang diperbolehkan dalam konseling. Yang pertama, memberi saran alternatif pemecahan masalah. Yang kedua, meminta penjelasan. Yang ketiga, menjelaskan dengan bahasa yang mudah. Yang keempat, merumuskan pembicaraan. Yang kelima, menjaga kerahasiaan. Hal yang tidak diperbolehkan dalam konseling. Yang pertama, membuat keputusan. Yang kedua, menilai, menegur, mencemooh, memarahi, menertawakan, memojokkan, dan melecehkan. Yang ketiga, menggunakan kata atau istilah yang tidak dimengerti. Yang keempat, tidak punya waktu dan tergesa-gesa. Yang kelima, mengungkapkan rahasia pribadi. Yang keenam, membicarakan dengan pihak lain. Yang ketujuh, memaksa pendapat sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat masuk, Bu. Selamat masuk, Bu. Ibu. Baik, Ibu. Bagaimana, Ibu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu. Saya ada rekomendasi dari dokter. Kalau saya mau konsul soal gizi sama Ibu. Oh, begitu, Bu. Boleh saya lihat berkasnya? Baik, Ibu. Jadi sebenarnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, Bu. Nah, jadi Ibu dirujuk oleh dokter di sini ke pohon gizi. Saya selaku ahli gizi ingin membantu Ibu untuk mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan Ibu. Nah, sebelumnya saya ingin mendengarkan terlebih dahulu Ibu. Sebenarnya Ibu punya keluhan apa saja ya, Bu? Tapi sebelumnya Ibu mohon maaf ya, Bu. Nah,
jadi kami itu di sini sebelum ibu menceritakan atau ibu menceritakan nanti apa saja keluhan pada ibu, kami dari pihak ahli gizi itu merahasiakan apa saja yang diceritakan kepada kami. Jadi apa yang diceritakan itu semuanya insya Allah aman kaminya dan ahli gizinya juga kami tidak akan mengasih kami siapapun, karena itu hanya privasi ahli gizi saja dan dokternya ataupun ibu. Jadi kalau saya mau tahu apa yang membuat ibu untuk memeriksa kesehatan ibu maupun gizi ya Bu. Jadi ibu dalam 3 bulan terakhir ini perasaan saya berat badan saya itu naik Bu. Kemudian aktivitas saya itu sulit Bu, karena mungkin berat badan saya naik, saya tahu juga. Kemudian saya seperti orang mulus gitu Bu, terus tuh mau bergerak pun sulit Bu, gitu Bu. Seperti itu. Lalu Bu, mungkin ada keluhan yang lain lagi? Oh tidak ada Bu, itu saja. Oh gitu Bu. Nah sebelumnya kalau saya boleh tahu nih, bagaimana pola makan ibu dalam kehidupan sehari-hari ya Bu? Maaf Bu, boleh saya minta penjelasan pola makan itu apa ya Bu? Nah jadi gini Bu, kalau pola makan ini seperti kayak ibu makan pada pagi hari, makan siang hari, dan makan malam hari. Nah apa saja yang ibu makan dalam sehari-hari ini, dalam 3 bulan akhir ini atau 2 bulan akhir ini, sampai yang ibu jadi perut mulas, jadi bangun beneran, aktivitas males, dan snack-snack apa mungkin yang ibu konsumsi dalam 8 bulan ini Bu? Jadi bukan, saya tuh punya pola makan 1 hari 3 kali. Kemudian saya ada suka makan snack-snack itu Bu, 2 sampai 3 kali satu hari Bu. Kemudian saya tuh suka makanan yang seperti tadi Bu, yang lebih pakis, makanan yang tadi yang saya suka itu seperti roti manis Bu. Kemudian saya punya kebiasaan sebelum tidur itu harus makan roti manis kemudian 1 gelas teh Bu. Oh gitu. Kalau saya dengar dari cerita ibu nih, berarti ibu suka sekali ya Bu mengonsumsi makanan yang tadi seperti roti tadi, dan mungkin kalau saya juga ada Bu, terus teh manis. Nah istilahnya kalau tidak mengonsumsi itu tidak pas ya Bu, tidak enak gitu. Baik Bu, jadi boleh saya catat ya Bu ya. Nah kalau saya boleh tahu lagi nih Bu, dalam sehari-hari Bu, berapa kali Bu mengonsumsi snack-snack seperti makanan yang sensitif? Dalam 1 hari itu ya 2 sampai 3 kali itu lah Bu. Saya mengonsumsi snack makan roti manis di weekend gitu. Oh gitu Bu. Nah ya Ibu, kalau saya boleh tahu nih, takaran makanan si Ibu biasanya maksudnya berapa ya Bu? Seperti kayak 1 jempol itu pagi siang kalinya kan biasanya pasti punya berapa ya Bu? Kalau pagi hari saya tuh makannya sekitar setengah. Terus karena siang kan banyak aktivitas bukan otomatis makan makanannya tuh banyak Bu. Karena itu saya 2 centong atau 2 centong setengah gitu. Kemudian kalau malam tuh juga karena saya suka makan saji Bu. Karena minyak goreng kan porsinya banyak, saya habiskan aja Bu. Oh seperti itu Bu. Bu. Nah kalau saya boleh tahu nih Bu, Ibu suka punya atau sayur goreng sayuran? Suka Bu. Kan saya suka makan saji, jadi saya nggak sempat masak kan. Kalau itu saya makan nasi dari kantor, jadi ya saya langsung makan. Kalau masalah buah, saya suka buah alpukat Bu. Cuma saya jarang makan buah alpukat, mungkin kalau dalam seminggu itu 2 sampai 3 kali saya makan buah alpukat. Oh seperti itu. Baik Bu, itu selain buah alpukat ada buah lain nggak yang Ibu suka? Saya cuma hanya suka buah alpukat Bu. Baik Bu, jadi kalau saya boleh tahu lagi nih Bu, Ibu sebelumnya udah punya berkeluarga? Sudah Bu, saya sudah berkeluarga. Saya menjadi anak dan 1 orang suami. Baik Bu. Selanjutnya untuk olahraganya nih Bu, bagaimana nih? Apakah ada olahraga atau tidak? Saya olahraga suka Bu, cuma karena kita kan baru rumah Bu, udah ngurus rumah, ngurus anak, mana ada kerjaan kantor bukan, jadi nggak sempat untuk olahraga Bu. Palingan olahraga itu kan seminggu sekali Bu. Itu pun kalau lagi sempet Bu. Kalau ada Kalau waktu ada waktu saya mau olahraga gitu. Oh, baik Bu. Untuk riwayat keluarga nih Bu, bagaimana? Apakah dari keluarga itu seperti ibu, bapak, atau nenek Bu, ada riwayat obesitas atau tidak? Kalau dari keluarga saya Bu, tidak ada yang obesitas. Karena tuh kenaikan berat badan saya ini, yang saya rasakan ini 3 bulan terakhir juga Bu, naik berat badan saya Bu. Berapa lagi ya? Mas seperti biasanya Bu. Baik Bu, setelah kita tadi berbincang-bincang jawab, nah saya sebenarnya akan melakukan pengalihan data yang sudah diberikan pada saya tadi, yang ibu sudah tadi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dengan data yang telah ibu berikan kepada saya. Nah, jadi di sini Bu, kita lihat bahwa antara ibu terdiri dari TB dan BB. Nah, TB ibu di sini 105 dan BB itu 73. Nah, di sini ibu dinyatakan obesitas kelas pertama tadi. Karena indeks massa tubuh ibu itu 30,8. Nah, normalnya itu 18,5 sampai 24,9. Nah, jadi ibu di sini divonis oleh dokter dengan keadaan obesitas. Karena pemeriksaan indeks massa tubuh itu saja sudah terlihat di sini kan kalau 30,8 indeks massa tubuhnya. Jadi itu dikatakanlah obesitas kelas pertama. Nah, dengan cerita yang ibu sampaikan, ada beberapa hal yang membuat ibu terjadi obesitas kelas pertama, yaitu adanya risiko-risiko yang terjadi yang aman seperti ibu katakan ibu suka sekali makan roti manis, terus teh, seperti kue manis juga. Nah, yang kedua itu ibu suka makan yang langsung, yaitu saja. Karena kan yang saja itu lemaknya biasanya lebih banyak kan, gitu. Nah, yang ketiga di sini ibu suka makan manis terus sebelum tidur. Nah, jadi ada keributan lemak di saat ibu makan, lebih kan ibu lakukan tidur. Kalau kita beraktivitas kan bergerak, dan itu kan tidak seperti yang tadi kalau kita makan sampai tidur, lakukan aktivitas tanpa seimbang atau makan tadi dulu. Nah, jadi untuk makan di sini ibu sebaik makannya 1 hari 3 kali, tetapi ibu di sini ibu harus perhatikan dan harus ubah atau kurangi. Ibu kurangi makan makanan manis itu. Terus karena makanan manis itu tidak baik. Nah, makanan manis ini tidak memberikan rasa kenyang, karena kan sudah kenyang, jadi tidak memberikan rasa kenyang, sehingga ibu akan mengonsumsi dalam jumlah yang banyak. Tapi kan karena nanti kan makannya semakin banyak aja, karena kita tidak kenyang gitu. Dan mendapatkan kalori yang bukan itu ibu. Nah, akibatnya akan lebih ke tubuh dan terjadilah penyakit berat badan. Nah, selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, makanan cek saji Bu. Nah, makanan cek saji ini mengandung kalori dan lemak yang sangat tinggi pastinya. Karena kan kalau nasi bungkus kan
seringnya pasti lemaknya tinggi ya ibu. Nah jika konsumsi setiap hari berlebihan maka jenis makanan ini dapat menambah berat badan ibu seperti itu. Lalu aktivitas fisik, nah baik olahraga ibu juga kurang ya tadi ya itu. Jadi yang cerita yang ibu sampaikan kepada saya simpulkan ibu bahwa ibu kurangnya makanan informasi terkait makanan yang baik dikonsumsi dan zamannya. Hingga kalau makan ibu itu juga sampai yaitu dia tandai dengan konsumsi makanan yang manis-manis dan berlebihan dan tadi itu juga setiap hari malahan jadi seperti itu. Serta itu juga kurangnya beraktivitas. Jadi ibu ada beberapa alternatif nih yang bisa ibu pilih untuk menurunkan berat badan ibu yang menjadi permasalahan ibu. Nah yang pertama di sini ibu bisa mengatur pola makan ibu dan melakukan aktivitas fisik. Nah yang kedua ibu dari pola makan ibu yang pertama ibu harus kurangi konsumsi makanan sisa ibu. Lalu kurangi makanan yang manis seperti manis dan roti yang masih manis seperti itu. Nah jadi sedikit sebenarnya itu kuranginya boleh, tapi misalnya ibu pada harinya 3 atau 4 kali, nah bisa ibu kurangi 2 kali aja 1 hari. Emang sih pertama itu sulit pasti, tapi kan demi kebaikan dari ibu, dia berat badan kita itu bukan jadi normal, jadi seperti yang seharusnya ibu. Baik ibu, tadi juga bilang kalau itu kurang mengonsumsi sayur dan buah ibu. Nah jadi di sini saya ingin memberitahu ya bu. Nah ibu lagi. Nah jadi di sini ada yang namanya piring makanku. Nah piring makan itu porsi piring yang untuk makan sekali makan ibu. Nah jadi di sini ada seperempat makanan pokok, terus ada sayuran yang berseperempat, terus lauk-lauknya itu seperempat dan makannya seperempat. Nah makanan pokok ini seperti karbohidrat itu seperti nasi, kentang, ubi, mie seperti itu bu. Nah misalkan nasinya itu 1 kepala kita, nah sayurnya juga harus 1 kepala kita. Nah untuk lauknya itu kan seperti ikan, telur, habis itu tempe, tahu, nah itu 1/2 dari 1 makan sekarangnya uangnya juga seperti itu ibu. Nah dan untuk tidak lupa juga mengurangi gula, garam, minyak seperti itu dan dianjurkan untuk banyak mengonsumsi air putih ibu seperti itu. Nah ibu baru aktivitas fisik. Nah anjuran dari WHO aktivitas fisik itu 3-5 kali dalam seminggu. Nah itu berjumlah 150 menit semingguan. 150 menit itu enggak dalam 1 hari, misalkan dalam seminggu itu 3 kali ibu. Misalnya hari Senin, hari Rabu, hari Minggu dengan sering itu 50 menit, hari Minggu juga sering itu dijadikan 5 hari itu cuma 35 menit aja. Nah aktivitas fisik ini nggak mesti ibu lari, itu nggak mesti saya berjalan lagi atau sepeda sama ibu dan suami seperti itu ibu. Nah jadi aktivitas itu gampang ibu dilakukan apabila kita juga enjoy dan happy melakukannya. Wah, banyak juga ya bu, jadi bingung saya milihnya. Makanya sih ibu, tapi ibu nggak perlu khawatir, nggak boleh takut karena semua ini bisa diatasi, kita bisa diatasinya bertahap-tahap. Kalau saya boleh tahu apa yang ingin ibu lakukan dulu tahap pertama ini. Berarti itu harus mengurangi makanan yang manis-manis dulu ya bu ya? Apakah boleh saya masukkan makanan yang manis-manis dulu? Boleh. Kalau misalkan yang saya anjurkan sih banyak ya, ada beberapa poin. Nah kalau misalnya itu bukan yang pertama mengurangi konsumsi makanan yang manis itu boleh, nggak apa-apa. Ya nanti saya catat di data saya nanti ibu. Jadi nanti akan kita lihat hari atau 1 bulan kemudian ya bu. Ya baik bu. Nah jadi data yang sudah saya isi juga dengan ini, dan nanti kita lihat ya bu, kita evaluasi selama sebulan nanti sudah ada perubahan atau belum. Nah kalau ada kesulitan nih bu di rencana misalnya atau ada yang mungkin mengganjal kira-kira ibu mesti lupa, boleh saya ibu hubungi saya, boleh telepon boleh juga dari WA saya ibu. Baik ibu, nah jadi berkasnya ini saya kembalikan lagi kepada ibu dan ada catatan-catatan yang mengenai yang saya konsul hari ini. Yang pertama kita konsul, nanti akan kita lakukan lagi konsul untuk bulan ke depan untuk konsul kedua ibu. Baik ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya ibu lah bu. Baik ibu, semoga ibu bisa menjalani. Kemudian seperti ini bisa kita isi dengan lauk pauk. Lauk pauknya itu bisa hewani dan nabati. Nah lauk hewaninya itu bisa daging, telur, ikan. Kemudian untuk lauk nabatinya bisa kita isi dengan tahu atau tempe. Kemudian untuk yang setelah sebagian sini bisa dapat tiga kita isi dengan sayuran. Sayurannya yang beragam ya bu. Kemudian untuk yang seperti di sini bisa kita isi dengan buah-buahan. Seperti ibu. Nah tadi saya ulangi kembali ya bu. Untuk masakannya itu sebaiknya direbus atau dibungkus gitu ya bu. Iya. Bisa dihindari dulu yang goreng-goreng. Baik ibu, apa ada yang ingin ditanyakan? Iya. Jadi untuk porsi makannya itu berapa kali sehari ya? Oh iya, coba kita lihat tadi porsi ya ibu. Di sini sudah ditentukan pembagian makannya dari pagi sampai malam ya bu. Nah nanti untuk ini ada nasi sekitar 100 gram setiap kali makan. Setiap kali makan itu. Sekian penjelasan mengenai langkah konsultasi gizi dan konseling gizi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.